pada Pak Aldo, bahwa ini kan supaya kita tidak terlalu lebar, ini kan asal-usul Yesus dalam Al-Quran dan Alkitab ya. Jadi kita asal-usulnya kita masuk ke silsilah keluarga dengan dari mana datangnya tempat dia lahir dan sebagainya gitu ya. Begitu. Iya, itu yang memang saya sudah pikirkan sebelumnya. Ya, jadi supaya kita nanti soalnya waktu walaupun 40 menit, kalau debat kan ternyata kita mulai panjang ya. Jadi kita batasi di silsilah dulu, kemudian kita ke di mana sih sebetulnya lokasinya masing-masing. Artinya ini dalam perspektif masing-masing ya, kita tetap menghargai apa yang kami yakini masing-masing kita tetap menghargai. Iya, saya setuju Bunda. Jadi nanti karena ini usulan dari Romo, jadi Romo Aldo yang memberikan kita masuk ke silsilah dulu ya. Jadi Romo Aldo memberikan silsilah, habis itu saya opening statement-nya gitu. Artinya kita waktunya kan sama 40-40 gitu ya. Iya, sebenarnya tema ini bukan dari saya tapi dari tim Graha Mu'alaf ya. Saya juga baru dapat ini dalam beberapa hari yang lalu. Ini sebenarnya adalah inventaris dari Graha Mu'alaf dari topik-topik yang Romo Aldo ajukan begitu loh. Kalau Romo Aldo ingat, Romo Aldo mengajukan sekitar 10-11 topik dan inilah yang kami inventaris begitu. Gitu sih. Karena ya, kalau dalam Isa kan singkat sekali, jadi mungkin yang kalau dalam Alkitab kan agak lama antara Matius dan Lukas ya. Jadi kalau Quran kan nggak banyak, jadi mungkin yang agak panjang dulu. Begitu? Iya. Ya aman lah Bunda kalau begitu kita udah bisa langsung masuk ke dalam ranah dialog. Ya. Iya, sama-sama 40 menit. Terakhir diingatkan oleh moderator adalah untuk perpindahan waktu dialog, waktu dari masing-masing dialog, kata kuncinya adalah silakan, keywordnya adalah silakan. Silakan itu adalah menandakan bahwa narasumber menyudahi statementnya, lalu waktu akan dipindahkan ke narasumber yang lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Siap, Romualdo? Oke, terima kasih kalau begitu. Ya, Romualdo yang pertama ya yang memberikan opening statement. Baik, saya mulai duluan ya Bunda ya. Boleh. Oke, kalau begitu Ikhwan Fillah dimanapun kalian berada yang menonton siaran Graha Mu'alaf ini dari channel yang kalian sayangi di masing-masing channel, selamat menyaksikan dialog malam ini antara Romo Aldo dan juga Bunda Etika dengan topik asal-usul Yesus atau Isa Al-Masih dalam perspektif Al-Quran maupun Biblos. Romo Aldo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya sharing screen ya Bunda ya, dan rekan-rekan muslim dimanapun berada, saudara-saudara yang menonton channel Graha Mu'alaf dan juga channel pribadi saya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, shalom alaihim, ya, salam sejahtera buat kita semua. Tema yang diambil pada diskusi saya dengan Bunda Etika adalah asal-usul Yesus dalam Al-Quran dan dalam Alkitab. Saya tidak share banyak slide, hanya 3 slide aja. Ini yang pertama. Dan ini adalah yang kedua. Ya. Asal-usul Yesus dalam Al-Quran. Nah, kalau kita pelajari kedua literatur dua agama ini, Al-Quran dan Alkitab, ya, ternyata kalau kita mau jujur, kita mau cocok-cocokan ya, kita bandingkan, saya ambil kesimpulan Yesus itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Isa pun tidak ada di dalam literatur Kristen. Jadi yang saya mau sampaikan, Yesus itu bukan Isa. Kalau diambil dari silsilah ya, saya di sini catat Yesus bukan cucu Imran. Nah, yang cucu Imran itu adalah Isa yang dikenal dalam literatur Muslim. Jadi, siapa itu Imran? Imran adalah kakeknya Isa. Siapa itu kakeknya Yesus? Kakeknya Yesus ya, dari sisi Maria, jadi ayahnya Maria itu bernama Yoakim atau bisa juga disebut Eli. Gitu. Jadi ini dua sosok yang berbeda.
Jadi Maryamnya memang namanya sama, ya. Bundanya Yesus sama bundanya Isa sama, namanya Maryam, ya. Kalau diterjemahkan jadi Mary. Tapi begitu kita runut ke silsilah atasnya, ayahnya berbeda. Nah, si Maryam sendiri walaupun namanya sama, ini juga sosok yang saya lihat berbeda. Kalau di dalam literatur Islam, Maryam ini saudaranya Harun. Jadi Harun itu adalah paman dari Isa, gitu ya. Musa pun demikian. Nah, kalau di dalam literatur Kristen, Maryam ini bisa dikenal sebagai sosok anak tunggal. Jadi dia nggak punya saudara laki-laki, apalagi saudara laki-laki yang bernama Harun, gitu. Dari sisi silsilah ini sudah berbeda. Kalau saudara-saudara mau melihat silsilah Yesus, ya Matius itu menyediakan silsilah, begitu juga Lukas itu menyediakan silsilah juga, ya. Sama-sama merujuk kepada Raja Daud. Nah, karena silsilahnya berbeda, ya, kami meyakini sebenarnya ini adalah sebuah sosok yang berbeda. Ya. Injil kami ada duluan, ya, di abad 1, terus kami pelihara naskah-naskahnya. Ada kodeks Yunani maupun Aramaik, ya, di abad 4 yang Yunani, abad 5 yang Aramaik, gitu ya. Jadi yang Aramaik yang kami pegang sendiri, ya, yang saya jadikan referensi utama, ya, itu abad 5, abad 6, abad 10, abad 11 gitu, itu ada. Dan jadi kalau dibandingkan sama literatur muslim ini berbeda. Gitu. Nah, karena berbeda, ya, asal usul Yesus ini, makanya saya lihat, ya, orangnya berbeda, terus saya perhatikan lagi lokasi kelahirannya juga cukup berbeda. Pengajarannya berbeda, kematiannya juga berbeda, second return-nya juga berbeda, gitu ya. Yang menyimpulkan Yesus ini sebenarnya bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Lokasi kelahirannya misalnya, ya, kalau Isa kan dicatat, ya, lahir di bawah pohon korma, sementara Yesus itu tidak demikian. Begitu juga pengajarannya. Yesus tidak ada hubungannya dengan Allah, ya. Tidak pernah tercatat Tuhan bernama Allah dalam naskah asli Alkitab, baik itu Aramaik, Ibrani maupun Yunani. Ya, jadi Yesus tidak pernah mengucapkan nama ini, Yesus juga tidak pernah bersujud menyembahnya, jadinya seperti itu. Sosok Allah itu menurut kami, pandangan kami, ya, sosok Allah di dalam literatur Islam ini berbeda, cukup berbeda dengan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, Yesus memperkenalkan Allah atau Tuhan ini yang sering disebut dengan panggilan Bapa, gitu ya. Makanya ada pengajaran doa Bapa kami, Abuna Bismaya Yetkada Shema Ete Malkuta, ini di dalam bahasa Aramaik. Gitu. Jadi Allah itu dipanggil Bapa. Nah, Yesus sendiri yang mengajarkan. Nah, pengajaran inilah yang tidak ada di dalam literatur Islam. Karena Isa itu tidak mengajarkan demikian. Begitu juga kematian, Yesus mati di salib, Isa tidak, ya. Second return-nya, kedatangan kedua kalinya pun agak berbeda misinya, ya. Yesus akan datang menjadi King of Kings, bisa dibilang hakim lah, menyatukan semua aliran kekristenan yang jumlahnya ribuan sekarang, ya. Nah, ini saya tidak lihat di dalam misi kedatangan Isa yang ada hubungannya dengan membunuh babi, terus mematahkan salib dan lain sebagainya. Sementara asal-usul Yesus dalam Alkitab, ya, saya bagi dua aja. Yesus itu dikenal dengan istilah Barnasa atau anak manusia, dan dikenal juga dengan istilah Bar-Alaha atau anak Allah, anak Tuhan, gitu ya. Nah, saya mulai dari Barnasa yang sebelah kiri sini, ya. Barnasa artinya anak manusia keturunan Raja Daud atau Daud, ya. Itu tertulis di Matius 1 sampai 16, ya, dan Luka 3 23 sampai 31. Jadi karena di dalam kacamata orang Yahudi ini penting, ya, silsilah ini penting, si Matius dan Lukas ini sama-sama mencatat silsilah. Tapi puji Tuhan silsilahnya ini cukup berbeda sehingga
kita bisa melihat rantainya dari sisi yang berbeda. Gitu. Kalau Matius ini menekankan ke sisi raja, ya, karena Yesus itu dianggap putra Daud, ya, Yesus Daud, ya, jadi keturunannya Daud, ya, keturunan raja-raja. Jadi di situ dicatatkan Yesus, terus Salomo dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau Luka ini tidak menekankan dari sisi raja, tapi dari sisi keimamatan. Ya, jadi dari Raja Daud ke Nathan. Nah, dari Nathan terus ya sampai ke ayahnya Maryam yang bernama Yoakim tadi, atau bisa disebut Eli juga. Gitu ya. Nah, ini adalah keluarga imamat. Jadi kalau rekan-rekan Muslim dan saudara-saudara Kristen yang membaca Injil Protoevangelion karya Yakobus itu beredar di abad 2, di situ dijelaskan siapa itu keluarga si Maryam ini. Ternyata ini adalah keluarga imamat, gitu ya. Nah, kalau imamat berarti keturunan suku Lewi, gitu. Nah, ini ada hubungannya ya dengan Mesias imam. Karena orang Yahudi ya itu percaya kalau Mesias yang akan datang itu ada hubungannya dengan Mesias Raja dan juga Mesias yang akan memulihkan bait suci, gitu. Nanti saya bisa jelaskan lebih jauh mengenai kedua tipikal Mesias ini. Saya ambil ini contoh ayatnya Matius 9 ayat 6, dan supaya kalian mengetahui anak manusia bernasa di bumi berkuasa mengampuni dosa-dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi walaupun dia statusnya bernasa, anak manusia keturunan Daud, ya, tetap dia memiliki otoritas yang agak unik ya. Tidak dimiliki oleh rabi-rabi, bahkan manusia atau nabi manapun, yaitu mengampuni dosa. Nah, di sisi yang lain, dia juga bar-alaha. Jadi saudara-saudara, ya, Muslim dan Kristen, kalau kita belajar tradisi Yahudi, ya, orang Yahudi itu meyakini Elohim atau Tuhan itu ada di mana-mana, dan mereka itu bisa menyebut Elohim itu sebagai Bapa bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel adalah putra dari Elohim ini. Makanya ada pujian kan, Avinu dan Avinu Malkenu. Ya, jadi Bapa kami dan Raja kami. Itu adalah pujian orang Yahudi yang sangat terkenal. Ya. Nah, Yesus ya menyatakan dirinya, dan orang-orang terdekatnya juga menyatakan kalau Yesus adalah bar-alaha. Ya. Ini agak berbeda ya, karena rabi-rabi yang lain ya itu meyakini gini, bangsa Israel itu semuanya adalah anak-anak dari Allaha. Tapi ya tidak ada yang mengajarkan saya anak Allaha. Itu karena kalau mengajarkan saya anak Allaha itu artinya adalah penjelmaan Allaha. Nah, ini perlu dipahami ya. Agak berbeda. Nah, Yesus sendiri yang mengajarkan hal demikian ya. Anak Allaha, padahal Allaha itu adalah roh ya. Bagian dari roh Allaha, sumber itu turun ke bumi menjadi manusia. Gitu. Matius 26 ayat 63, tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, aku bersumpah demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau adalah sang Mesias bar-alaha itu? Jawab Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Berarti Yesus itu memang menyatakan kalau dia adalah bar-alaha atau Allaha yang menjadi manusia, titisan Allaha, gitu ya. Engkau telah mengatakannya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, lihatlah dia menghujat. Ya. Jadi inilah yang menjadi tolak ukur kenapa Yesus itu disalibkan. Saya berhenti sampai di sini. Saya persilakan Bunda Etika untuk share pembukaannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pendeta Aldo, Romo Aldo, maaf. Jadi nanti saya akan membahas tadi ya, Yesus dalam
leluhur dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini Maryam. Jadi Maryam ini kan dianggap dalam Quran itu sebagai wanita istimewa. Jadi surat Ali Imran ini adalah pembukaan tentang siapa leluhur Yesus ya. Jadi dalam Quran surat Ali Imran 33, 34 disebutkan bahwa Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dilebihkan dari umat-umat lain pada saat itu, ya, pada masanya. Nah, saya masuk ke keluarga Imran sekarang. Keluarga Imran ini jadi keluarga Imran di sini bukan dalam arti sempit kakeknya Yesus, tidak. Jadi keluarga Imran dalam Al-Quran itu maksudnya keluarga Imran dari pihak Amran, Musa. Jadi keluarga Imran ini dilebihkan kenapa? Karena banyak dari keturunan-keturunan yang menjadi nabi, yang menjadi orang-orang soleh ya. Nah, keluarga Imran kan punya anak Musa dan Harun ya, anak laki-laki ya. Nah, Musa ini menerima Taurat, kita sudah tahu ya. Sedangkan Harun ini kan memang diberi hak eksklusif oleh Elohim ya, oleh Tuhan dalam perjanjian lama itu untuk menjadi imam, menjadi Kohen Gadol, menjadi imam besar. Jadi keluarga Harun ini istimewa karena semua anak-anak Harun ya. Jadi keturunan Harun yang pertama dari anak-anak Harun 4 itu Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar itu mereka menjadi imam besar pada saat itu. Jadi hak istimewa diberikan keturunan keturunan Harun pada masanya. Ya, nah, keturunan Harun ini adalah yang dianggap saat itu oleh bangsa Israel sebagai pemimpin spiritual. Ya, karena dia hanya hak Kohen Gadol atau imam besar diberikan hanya untuk keturunan Harun. Artinya imam besar ini kan yang punya hak untuk masuk ke ruang yang maha kudus dan sebagainya. Jadi dia yang punya melakukan korbanot dan membakar ukupan, semuanya ini adalah seperti tertulis dalam Ulangan 281 ya. Elohim memerintahkan agar Harun dan keturunan-keturunannya menjadi imam di bait suci. Nah, keturunan Harun ini jadi legacy, jadi menerima warisan Torah ya, dan Harun menjadi imam. Jadi istimewa sekarang keluarga Imran ini. Nah, generasi selanjutnya yang direkam Al-Quran lagi adalah keturunan dari keluarga Imran. Jadi dalam surat Ali Imran itu kan disebutkan di 335 bahwa a woman of Imran, jadi salah seorang dari keluarga Imran yang besar tadi, yang keluarga besar dari atas dari Musa tadi, dia berdoa untuk meminta, karena dia dari keluarga Imran ini dalam perspektif Islam ini dia dari suku Lewi ya, dari suku Lewi. Harun otomatis dari suku Lewi. Nah, keluarga Imran ini salah seorang wanita ini berdoa yang tidak lain adalah Ibunda Maryam, meminta anak dan menazar, kalau anak saya lahir akan saya serahkan ke bait suci ya kan, untuk berbakti, untuk melayani bait suci. Nah, ternyata yang lahir perempuan Maryam ini ya. Jadi Maryam ini dalam surat 342 itu disebutkan sebagai wanita yang lebih dari segalanya pada masanya juga. Nah, karena yang keluar perempuan ini, maka dalam konteks perspektif Islam ini, dia kebetulan ayahnya meninggal ya. Nah, jadi Maryam ini kemudian di bawah asuhan Zakaria. Nah, di dalam Quran surat 337 disebutkan Zakaria, yaitu kalau itu dalam Lukas 1 ya, Zakaria kan suami dari Elizabeth, yang juga sepupu Maria ya, kalau tidak salah, yang dari suku Harun. Nah, sebetulnya Quran juga sangat-sangat jelas di sini bahwa masanya Maryam itu adalah semasa dengan Zakaria. Jadi istilah nanti saudara perempuan Harun itu nanti akan saya jelaskan, itu bukan makna letterlek, tidak tekstual, tidak. Jadi Maryam ini di bawah pengasuhan Zakaria. Nah, Zakaria jadi keturunan Harun. Jadi ada keistimewaan lagi dari keturunan Harun di sini adalah keluarga Maryam dan keluarga Zakaria. Zakaria ini juga punya anak yang nanti menjadi nabi kalau dalam Islam, yaitu Yahya ya. Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran 338, 339. Sedangkan Maryam sendiri
dia akan memiliki anak yang juga menjadi nabi, yaitu Isa Al-Masih ya. Dia menjadi nabi. Nah, apa ya, the legacy of apa namanya, having the Holy Scriptures ya. Jadi semacam, jadi keluarga Ali Imran ini mendapatkan warisan. Jadi karena yang terakhir ini, yang the last legacy adalah dari keluarga Zakaria dan Maryam. Artinya Isa Al-Masih, Yahya menerima juga diajarkan Taurat, bukan menerima tapi diajarkan Taurat. Kemudian Yesus juga mengajarkan hikmah Taurat dan kemudian mendapat Injil ya, diberi Injil. Jadi kalau dalam perspektif Islam ini, keluarga Imran ini dalam arti keluarga Imran dari keturunan yang paling awal. Jadi tidak dalam arti sempit ya. Jadi memang tidak disebutkan siapa nama Hana. Hana itu maksudnya ibunya Maryam ya. Jadi artinya gini, Imran dalam hal ini adalah keturunan dari Amran ya. Sampai ke Musa, sampai ke Harun, sampai ke yang paling the last legacy, sampai paling terakhir diberikan kepercayaan adalah dari Isa menerima Injil dan Yahya menerima Taurat. Dan mereka itu dari keturunan Harun kalau dalam Islam ya. Karena itu disebut dengan sister of Aaron, nanti akan saya sebutkan. Nah, ini sekilas. Jadi Yesus itu dalam Islam itu adalah Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam. Dia hanya putra Maryam. Tetapi tidak ada silsilah karena dalam tradisi Semit itu silsilah hanya diambil dari garis ibu, bukan dari garis ayah. Jadi hanya Isa Ibnu Maryam, tidak disebutkan silsilah ke atas. Dan Al-Quran memang lebih padat ya, hanya 1/6 dari Alkitab, jadi hanya memuat hal-hal penting. Itu sekilas tentang silsilah Yesus ya. Jadi Isa Ibnu Maryam, cuma Maryam itu dari keluarga mana sudah saya sebutkan. Nah, sekarang boleh saya bertanya untuk yang diterangkan Pak Pendeta Romo. Jadi sebetulnya kalau Isa bukan Yesus, karena ada di sini dari Injil versi TZI ya, TZI yang mengatakan silsilah Isa Al-Masih, dia menyebut kata Isa Al-Masih. Mungkin dari TZI mengakui bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, ya, tapi itu terpulang pada masing-masing. Nah, setelah ini boleh saya bertanya kepada Romualdo, ya mengenai silsilah. Nah, tolong di screenshot silsilah Yesus, admin, yang saya kirim tadi. Menurut Matius, silsilah Yesus. Oh, bukan, satunya lagi itu memang sudah berbeda. Di sini kan, nah ya. Jadi tadi yang share screen pertama adalah dijelaskan, agak jelas lagi bisa enggak, admin? Tadi kan yang pertama memang dijelaskan bahwa silsilah menurut Matius dan Lukas itu berbeda ya, Romo. Karena Romo tadi melihat pas dari imamat, dari sisi imamat, kemudian dari sisi Yehuda. Nah, saya akan membahas silsilah menurut Matius ya. Jadi silsilah Yesus menurut Matius ini sebenarnya diambil dari 1 Tawaris 1 sampai 3 silsilah ini ya, yang kalau Matius sudah dari Abraham, tapi dalam silsilah Matius ini dia menghilangkan 4 generasi. Jadi generasi pertama yang dihilangkan adalah generasi dari raja Ahazia, Yehoas dan Amaziah. Kemudian satu generasi lagi dihilangkan, yaitu Raja Yoyakim, ya. Nah, dan Daud kan membagi memang Matius membagi menjadi 14 silsilah ya. Jadi 14 dari generasi Abraham ke Daud ke dan sebagainya sampai ke Babel dan Babel sampai ke Yesus Kristus ya. Jadi 14 ini kan sebetulnya angka gematria nama David ya, Dalet, Vav, Dalet ya. Jumlahnya 14. Jadi angka gematria ini dianggap keramat bagi Matius sehingga dia membuat dengan 14 kali 3, 3 sets of 14. Nah, masalahnya yang menjadi pertanyaan, dengan menghilangkan 3 generasi dan 4 generasi ini, berarti apa yang harus dikatakan Matius dengan sumbernya? Karena Matius kan mengambil dari 1 Tawaris 1 sampai 3 ya. Dan yang raja-raja itu dari Daud sampai ke Jekonia. Itu jadi berbeda. Nah, misalnya nih, Matius 1:11 ya. Matius 1:11 dikatakan begini. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yosia adalah ayah dari Yekonya dan saudara-saudaranya pada masa pembuangan ke Babel, dan Yosia memperanakkan Yekonya dan adik-beradik pada masa dibuang ke Babel. Ya, ini menurut Matius 1:11.
Tapi kalau kita melihat ke sumbernya di Tawarikh, itu tidak begitu, karena sebetulnya Yosia itu tidak mengalami pembuangan di Babel. Jadi Yosia ini dalam Tawarikh disebutkan sebagai raja yang baik, ya. Dia anak dia itu Yoyakim, ya, bukan Yoyahin tapi Yoyakim. Jadi generasi dinyalakan Yoyakim ini sebetulnya Yoyakim ini ayah dari Jekoniah, Yoyakhin, ya. Jadi Yoyakhin dan Yoyakim ini sebenarnya Yoyakim anaknya Yoyakhin. Nah, berdasarkan 2 Tawarikh 34 ini dijelaskan di sini Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi nanti bisa dicek ya 2 Tawarikh 34 ya. 2 34 1 ya. Kemudian ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, karena dia raja yang baik, maka dia tidak melihat malapetaka di Babel. Kemudian di 2 Tawarikh 34:27, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikembalikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Malapetaka itu adalah penyerangan Raja Nebukadnezar kepada kerajaan Yehuda yang pada waktu itu besar-besaran yang diserang besar-besaran pada masa kerajaan Yoyakhin atau Yekonyah, ya. Yoyakhin dengan Yoyakim itu beda, atau Konyah. Nah, ini pertanyaan pertama. Jadi dengan adanya menghilangkan generasi ini, jadi Matius harus memutar cerita yang mestinya ada di Tawarikh 1:3-5, dia harus merubah karena generasi ini hilang, jadi tidak boleh diceritakan karena sudah dihilangkan. Kemudian yang kedua itu Yekonya bukan anak Yosia, tetapi anak Yoyakim. Jadi disebutkan kan di Matius 1:11 Yosia memperanakkan Yoyakhin, padahal bukan. Yoyakhin itu adalah cucu dari Yekonya, dari Yosia, karena Yosia punya anak Yoyakim, punya anak 4 ya, yang kedua Yoyakim memperanakkan Yoyakhin atau Yekonya. Jadi bedanya cuma Kim dan Khin ya, Khin jadi het nun ya. Kalau Kim itu kof dan mem. Itu beda namanya di belakangnya saja. Nah, jadi perbedaan kuat dengan di Tawarikh tadi Yoyakim, Yosia anaknya bukan Yoyakhin tapi Yoyakim. Dan perbedaan yang ketiga adalah Yekonya alias Yoyakhin itu tidak lahir di Babel. Kan disebutkan yang lahir di Babel, tapi Yekonya itu lahir di Yerusalem, tapi dia dibawa ke Babel. Nah, buktinya di Tawarikh, di 2 Tawarikh 9-10 ya. Yoyakhin atau Yekonya, Konyah sama ya, berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah dari rumah Tuhan dan Zedekia saudara ayah Yoyakin menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Nah, jadi dengan mengubah 3 generasi dihilangkan dan Yoyakim jadi 4 generasi dihilangkan, otomatis cerita yang ada di 1 Tawarikh 3 dan 5 itu harus dirombak. Dan dengan perombakan ini kan berakibat pada beda antara kisah yang ada di dalam sejarah yang ada di dalam Tawarikh 1:35 dengan yang ada di Matius. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua, jadi pertanyaan saya yang pertama begini, kira-kira mana yang salah, yang menurut Matius atau yang menurut 1 Tawarikh 3-5 ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini bisa ditayangkan yang itu Yeremia 29:30. Yeremia. Nah, agak jelas. Nah, dalam sisilah Yesus menurut Matius ya, menurut Matius itu kan dijelaskan bahwa ada satu raja di situ, leluhur Yesus yang bernama Jekoniah atau nama lainnya adalah Yoyakhin tadi atau Konyah ya. Nah, dalam hal ini kan Yesus sebagai keturunan menurut Matius kan dia akan menjadi keturunan dari Raja Yehuda dan dia dari Bani Yehuda kan. Nah, Yesus inilah nanti Mesias yang akan menjadi raja karena dia dari keturunan Yehuda. Nah, tetapi perlu diingat bahwa ada nama Yekonyah di situ ya. Dan nama Yekonyah itu dalam Yeremia 28:29 disebutkan begini.
9:30 ya. Coba dengarkan lagi. Kok tadi, aduh, jangan dihilangin, kenapa dirubah? Nah, saya baca, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seseorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, jelas di sini bahwa Yekonya itu sudah dikutuk bahwa keturunan dia tidak akan menduduki tahta Daud. Bagaimana mungkin Yesus sebagai seorang Mesias punya leluhur yang dikutuk, yang tidak bisa menduduki tahta Daud. Nah, bagaimana penjelasan Romo di sini? Karena kan memang Yekonya dan seluruh keturunannya tidak menduduki tahta Daud. Memang nanti Yehuda akan diperintah Raja Daud nanti tapi bukan dari Yekonya, artinya bukan dari klannya ya, bukan dari keturunan Yekonya, tapi dari yang lain ya. Nah, saya minta penjelasan dari Romo Aldo bagaimana perbedaan tadi Tawarikh dengan bilangan 4 generasi dan Yeremia yang Yeremia 29:30 ini. Penjelasannya bagaimana? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas 2 pertanyaannya. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, ada perbedaan atau mengapa Matius skip beberapa nama raja ya di dalam silsilah yang dia tulis sehingga hanya mencatat 14 saja. Oke. Jadi gini, Bunda Etika ya. Kalau kita perhatikan naskah yang ditulis sama Matius itu adalah naskah berbahasa Aramaik ya. Jadi ada Injil kan, Injil Yunani dan Injil Aramaik. Nah, bapak-bapak gereja awal sebagai saksi hidup pada saat itu menyatakan kalau Matius ini menulis di dalam bahasa Aramaik gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena yang mau saya tampilkan adalah nanti Injil berbahasa Aramaiknya atau disebut Peshitta. Gitu ya, Bunda ya. Ya benar, saya ngerti Peshitta. Nah, saya coba tampilkan, saya share screen ya. Saya nggak tahu kalau pertanyaannya akan arahnya ke sini ya, jadi karena silsilah, saya tanya ke silsilah juga kan gitu. Ya, oke. Nah, ini saya sempat diskusi sama saudara-saudara Yahudi yang menyatakan hal ini. Ini ada jawaban yang saya sudah siapkan ke mereka dan saya juga share ke Bunda karena pertanyaannya sama. Nah, secara gramatikal ya, apa yang ditulis sama Marmatai atau Matius ini itu tidak salah. Dan secara sejarah pun ya tidak salah juga. Tapi memang ya perlu diperhatikan kalau memang faktanya ada yang di-skip. Jadi perhatikan kalau kata yang dipakai sama si Matius ya, dalam bahasa Inggrisnya itu kan begat ya. Yoram, begat, Usia gitu. Yeah. Nah, begat di dalam bahasa Aramaiknya itu Aulef ya. Begat bir. Itu artinya menurunkan. Ya, menurunkan. Jadi karena dia mau ngepas ya, mau bikin pas ya, 14, makanya mau nggak mau sama dia harus ada yang dia hilangkan. Gitu. 14. Nah, artinya ini menurunkan. Jadi emang nggak salah kalau dia menulis seperti ini. Contohnya kayak ayah saya namanya Rias. Rias Tulung Alo, saya putranya Aldo Tulung Alo. Nah, saya punya anak Rio Tulung Alo. Nah, bisa dibilang kalau Rias itu menurunkan Rio. Nah, Rio bisa dibilang keturunan dari Rias Tulung Alo. Nah, jadi di skip ya, itu tidak masalah. Namun demikian gini ya, kalau ada yang bilang Matius ini sengaja skip ya, karena ingin mencocokkan 14, karena 14 itu secara gematria, perhitungan huruf-huruf Ibraninya ya, itu sama seperti perhitungan gematria Raja Daud gitu kan ya. Nah, itu merupakan tafsiran sebenarnya, atau bisa dibilang tebakan ya. Tidak bisa disalahkan karena memang itu suatu misteri. Kenapa si Matius ini
skip ini ya, kenapa dia mencocokkan supaya 14 gitu. Kenapa 14 diambil? Nah, gereja Kristen Assyria yang menulis Peshitta ini, yang menulis kitab Aramaik ini secara turun-temurun pun tidak mengetahui kenapa sebenarnya harus dibuat 14 sama Matius gitu. Jadi Matius di abad-abad awal itu kan traveling sampai ke dari Asia, dari Yerusalem terus ke Asia, terus menurut tradisi wafat di daerah Afrika gitu ya, pada saat merintis di sana gereja Koptik gitu. Nah, karena pada saat itu memang kurang dokumentasi itu kurang baik gitu ya. Jadi memang tidak terdokumentasi dengan baik mengapa dia memilih angka 14 ini. Gitu. Ini suatu misteri. Jadi kembali lagi, mana yang salah? Sebenarnya sama-sama benar. Apa yang ditulis di Tawarik sama ditulis sama Matius. Hanya masalahnya si Matius ini skip gitu. Gitu ya. Dia pakai kata aulet ini. Oke, pertanyaan yang kedua dari Bunda mengenai kenapa kok ada silsilah, ada orang di dalam silsilahnya Yesus dari Raja Daud itu dikutuk sama Tuhan. Bahkan bukan dia aja, tapi keturunannya juga dikutuk. Ya, lalu mengapa bisa disimpulkan Yesus itu adalah tetap Mesias, gitu. Walaupun kutukan itu ada. Nah, untuk menjawab ini saya share. Ini dia. Jadi gini, ya, ada jadi pada saat Yesus itu lahir di abad 1, terus dia ngajar. Nah, pada saat dia ngajar ini, hasilnya adalah orang Yahudi pada saat itu terbelah dua. Ada yang menerima dia sebagai Mesias, ada juga yang menolaknya. Gitu ya. Nah, yang menerima dia ini adalah orang-orang Yahudi memang yang sudah tahu Injil Matius yang diberitakan sama si Matius ini. Jadi Injil Matius ini memang sengaja ditulis sama Marmatai untuk orang-orang Yahudi dan didistribusikan ke mereka. Jadi ini termasuk kitab pertama yang dibaca di abad 1 gitu ya. Isinya adalah silsilah. Nah, Matius sendiri menulis Matius 1 ayat 1 ya, tulisannya adalah ini adalah kitab silsilah gitu. Nah, setelah dibaca, orang Yahudi itu terpecah dua, ada yang percaya sama Yesus, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang enggak ini itu mengalami tercerai-berai karena peperangan dengan Romawi yang pertama tahun 70 kalah. Lalu pada saat mereka punya Bar Kokhba sebagai Mesias pun ya, abad kedua 132 135 pecah perang, yang dipimpin Bar Kokhba Mesiasnya mereka ini kalah juga gitu. Sehingga mereka tercerai-berai ya. Ada yang ke US, ada yang ke Eropa. Nah, di abad 20 itu muncullah gerakan atau orang-orang Yahudi yang tadinya nggak percaya jadi percaya lagi gitu. Padahal padahal mereka ini membaca kitab apa yang dibaca sama orang-orang Yahudi sendiri, ya, yaitu kitab Masoretik. Nah, orang-orang ini ya menerima pengajaran Yesus itu dimulai dari gerakan Jews for Jesus. Ya, ini jadi gerakan di abad 20 ya. Ya, saya tahu itu. Nah, Jews for Jesus ini ya berkembang akhirnya jadi ada sekte baru di dalam Yahudi. Ya, namanya Messianic Judaism. Nah, orang-orang Messianic Judaism ini juga tahu ya apa yang tertulis dalam kitab Tanakh mereka, termasuk ayat ini. Yeremia 22 ayat 30. Nah, apa sih jawaban mereka? Ternyata jawaban mereka ya ini dia. Ada 3 bagian di dalam kutukan terhadap Yekoniah ini. Yang pertama adalah that he would be childish, that he would not prosper in his lifetime, that none of his descendants would rule in Judah. Nah, saya jelaskan lagi di sini. Menurut penjelasan mereka, the scripture shows that in fact none of this took place. Jadi
ternyata kalau kita pelajari lebih jauh, nggak ada kutukan itu yang jadi kenyataan, ya. Penjelasannya adalah di 1 Chronicles 3 ayat 17-18 ya. Though the Hebrew literally reads record this man childish, Yekonia in fact had children. Di sini ditulis the descendant of Jehoiakim, the captive Shealtiel his son, ya, Malkiram, Pedaiah, Shetnazar, Zekamiah, Osama, and Nedabiah. Jadi memang ada ternyata anaknya. Lalu dia ternyata prosper, ya, dia juga diberkati gitu ya. In the 37 year of the exile Joachim king of Judah, in the year of evil Merodach become king of Babylon, he released Joachim from prison in the 27th day of 12th month. He spoke kindly to him and give him a seat of king in those other kings, gitu ya. Ada di 2 Raja-Raja 25, 27, 28. Lalu ya, his grandson Zerubbabel prosper and rule. Jadi ada keturunannya yang berkuasa juga, namanya Zerubbabel. In fact, the same word gods used in rejecting Jeconiah were deliberately used in establishing Zerubbabel. Jadi ada perkataan nabi ya yang menyatakan kalau memang si Zerubbabel ini diberkati Tuhan. Nah, ini tercatat di Yeremia 22 ayat 24. As surely as I live, declares the Lord, even if you Jehoiakim, son of Jehoiakim, king of Judah, sorry ini agak susah spellingnya, wear a signet ring on my right hand, I would still pull you off. On that day declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my sing ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. Itu ada di Hagai 2:23 ya. Lalu dari Talmud sendiri ya, kalau tadi dari Tanakh, dari Talmud sendiri ternyata and God reserve the curse. Jadi Tuhan itu menarik lagi kutuknya. Itu tercatat di Sanhedrin 37b 38a. Ya, ini saya nggak usah baca semuanya, yang pentingnya aja. But when he has a son, then he will prosper by his son's prosperity. Gitu ya. Ini juga ada penjelasannya. Tuh. Oke, jadi perlu dipahami kalau namanya nubuatan dari nabi-nabi memang itu arahnya sebenarnya untuk keturunan Israel sendiri. Gitu. Oleh karena itu orang Israel menanti-nantikan Mesiasnya sampai sekarang. Nah, termasuk orang-orang yang tadinya nenek moyangnya menolak. Nah, mereka melihat ya ini kok Mesias mereka nggak kunjung datang. Ya, sudah ribuan tahun gitu. Sempat mereka declare semuanya kalau Bar Kokhba di abad 2 itu adalah Mesias mereka. Tapi kan Bar Kokhba kalah perang sehingga banyak yang bilang oh ini Mesias palsu, dan sampai sekarang mereka menanti-nantikan. Tentang waktu ya antara Yesus dan sekarang itu ada sekitar 40 orang yang klaim sebagai Mesias Yahudi selain Yesus, gitu. Jadi memang ada sebagian Yahudi yang akhirnya mungkin kelamaan menunggu ya, kecapean, terus melihat sosok Yesus. Nah, mereka akhirnya tahu, oh ternyata Yesus ini menggenapi nubuatan-nubuatan, gitu. Jadi apa yang tadinya ini kan banyak pertentangan ya yang diangkat terutama sama rabi-rabi dalam gerakan Judaism Outreach gitu ya. Nah, mereka ini mengeluarkan ajaran-ajaran yang mematahkan Yesus itu adalah Mesias gitu. Nah, ajaran-ajaran itu akhirnya dipatahkan lagi sama
kerohaniawan dari Messianic Jews atau Jews for Jesus ini. Saya pikir itu jawaban saya, Bunda. Saya stop share screen, saya kembalikan ke Bunda. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya, Romo. Tadi sudah Romo jawab bahwa keturunan itu biget ya. Cuman yang saya permasalahkan adalah ceritanya jadi berubah. Misalnya bahwa Yosia itu nggak ke Babel, Yosia itu mati di Yerusalem dan tidak pernah ke Babel. Nah, seperti sebenarnya maksudnya yang berbeda di situnya. Jadi story-nya berbeda karena bukan masalah keturunan itu siapa, nggak masalah sih. Tapi story-nya itu jadi berbeda itu aja. Tapi kalau itu jawaban Romo nggak masalah. Cuman jadi kisahnya jadi berbeda, yang harusnya Yosia memang tidak kemana-mana, mati di Yerusalem dan tidak pernah ke Babel. Jadi disebutkan ke Babel dan memperakkan Yehoya, jadi the other way round ya. Nah, berbeda. Dan maksudnya gitu yang saya maksudkan di situ. Terus kemudian tentang Yehoya ini kan memang dia akan ada namanya setelah itu diganti keturunan-keturunannya, jadi ada Setel, ada Zerubabel, tetapi tidak menjadi raja. Artinya tidak menjadi raja, dan yang ada yang juga berubah dalam keturunan Matius ini, silsilah Matius ini, mulai dari Hanaya, jadi Zerubabel masih sama, jadi mereka jadi gubernur, tidak menjadi raja. Hanaya, tapi di Matius menjadi Abihud, Yesaya menjadi Eliakim, jadi semuanya berubah total. Nah, kita tidak tahu adanya perbedaan di sini, tapi tidak ada masalah ya. Jadi itu yang saya maksudkan di situ. Kalau toh Talmud menyatakan sudah dimaafkan Yekonya, artinya Talmud juga diterima oleh pihak Kristen. Artinya dalam Talmud kan memang Yesus tidak dianggap sebagai Mesias juga kan gitu. Kalau kita bicara Talmud secara keseluruhan. Nah, sekarang saya mau bertanya yang di Lukas ya. Yang di Lukas bisa share screen di ini Tawarikh 29 ya. Silsilah menurut Lukas kan disebutkan itu menurut Romo dari imamat ya. Dalam hal ini Maryam, dari Maria. Di Lukas kan memang disebutkan bahwa satunya lagi bahwa dia keturunan dari Nathan sebetulnya. Jadi Lukas ini menarik Daud tapi bukan dari garis Salomo, tapi dia garis Nathan ya, Nathan dan seterusnya. Jadi saudara Salomo adalah Nathan. Nah, dalam Tawarikh 2 itu kan disebutkan bahwa hanya Salomo yang diberi hak eksklusif dan keturunannya. Jadi bukan dari garis Nathan. Jadi hanya Salomo dan saudara-saudaranya yang akan diberi tahta kerajaan Daud oleh Tuhan selama-lamanya. Sedangkan dari garis Nathan tidak sama. Kalau di kerajaan Inggris hanya Pangeran Prince William yang diberi tahta. Jadi selanjutnya Prince George dan sebagainya, tapi bukan dari Prince Harry gitu ya. Maksudnya dua Tawarikh. Jadi kalau Maria menjadi menarik keturunan dari Nathan ini berarti tidak berlaku karena dari Salomo. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin saya tanyakan, silsilah ini kan baik Lukas maupun Matius mengambil dari silsilah imamatnya ya. Kalau semua dari Yosef ya, semua dari Yosef. Semua dari Yosef, padahal kenyataannya kan Maria ini adalah virgin ya. Maksudnya tidak memiliki ayah. Jadi dia tidak ada benih laki-laki, karena itu dalam Quran disebut Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Nah, dalam tradisi Yahudi, silsilah itu tidak bisa dilihat dari garis ibu. Nah, bisa dilihat dari bilangan numbers, coba number 1 sampai 18. Bisa di-share. Satunya lagi yang numbers. Yang bahasa Inggris. Nah, dibesarkan tolong. Nah, jadi baik silsilah Lukas maupun Matius kan mengambil dari garis Yosef. Nah, cuma biasanya yang menurut Lukas ini teman-teman Kristiani beranggapan bahwa itu dari garis Maria ya. Karena itu tetap disebutkan nama Yosef karena memang tidak ada silsilah dari garis ibu. Nah, di situ disebutkan bahwa dalam bilangan 1:18 semua silsilah itu harus from the house of their fathers. Jadi silsilah itu dari garis ayah. Jadi kalau bahasa Ibrani lebet abotam ya. Jadi dari garis ayah. Karena itu kita tahu bahwa Israel punya 13 anak, yang satu Dina perempuan. Tetapi tetap jadi 12 suku Israel karena apa? Karena yang laki-laki dia 12 ini. Jadi silsilah dalam garis ibu tidak berlaku dalam tradisi Yahudi ya. Jadi karena Yesus memang seorang Yahudi, jadi secara Yahudi dari garis ibu Yahudi, tapi silsilah itu harus dari garis ayah sesuai dengan
Matius 1:18 dan makanya Al-Qur'an juga menyebutkan Yesus sebagai Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Jadi untuk memulihkan bahwa memang dia hanyalah anak seorang ibu. Nah, jadi kalau silsilah Matius dan Lukas ini dibuat untuk Yosef ya, menurut Roma bagaimana? Karena itu kan bertentangan dengan bilangan 1:18 ya. Jadi bagaimana tanggapan Romo? Baik, terima kasih. Saya jawab dulu pertanyaan Bunda yang pertama ya. Mengapa ada silsilah dari Lukas yang menurunkan silsilah dari Raja Daud ke Nathan. Padahal yang seharusnya Mesias itu dari Raja Daud ke Salomo, gitu ya. Nah, perlu dipahami kalau sosok Mesias yang dinantikan sama bangsa Yahudi itu ada dua. Ya, Mesias raja dari suku Yehuda dan juga Mesias yang imam. Nah, ayat yang Ibu tampilkan atau Ibu sudah bacakan tadi itu berkenaan sama Mesias raja. Memang harusnya silsilahnya itu dari Raja Daud ke Salomo terus-terus gitu ya. Tapi untuk Mesias imam itu beda lagi. Nah, saya coba bacakan ya nubuatan tentang adanya sosok Mesias yang datangnya ini dari keluarga imam gitu. Ini agak aneh gitu ya bagi kalangan Yahudi karena yang namanya raja ya raja gitu ya. Mesias itu banyak berpikir orang Yahudi ya raja gitu. Nah, kalau imam ya imam gitu kan. Kalau raja itu adalah suku Yehuda, imam itu adalah suku Lewi gitu. Nah, ada tradisi yang melarang mereka itu campur sebenarnya kawin silang gitu antara suku ya atau Israel sama bangsa lain itu kan nggak boleh. Nah, tapi ada nubuatan. Nubuatannya seperti ini saya bacain ya. Mazmur 110 1 sampai 7. Mazmur Daud. Demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion. Sion adalah Yerusalem, ya. Berarti ini bicara tentang raja-raja Yehuda. Memerintahlah di antara musuhmu, ya. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dan berhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Yahweh telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, Yahweh ada di sebelah kananmu, ia meremukan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa dan sekian-sekian. Gitu ya. Jadi di sini ada nubuatan kalau sosok Mesias juga ada hubungannya dengan keimamatan. Oleh karena itu, makanya penting si Lukas ini mencatat ada silsilah yang berbeda dari Matius. Harus ada yang menggenapi dari nubuatan ini gitu, nubuatan imamat. Nah, si Maryam sendiri kan anak dari si Elia atau Yoakim ya, yang merupakan imam di bait suci. Jadi memang darahnya Lewi dan darahnya istilahnya Lewi dan Daud itu Yehuda itu jadi satu di dalam sosok Yeshua gitu. Ibu kalau baca ini ya sejarah mengapa kaum Eseni ya, kaum Eseni ini adalah keturunan Imam Zadokit ya. Nah, di abad-abad sebelum Yesus hadir, mereka itu mengasingkan diri ke Qumran. Ya, karena di zaman itu, zaman di mana pemerintahan Yahudi dipegang sama keluarga Hasmonean. Nah, keluarga Hasmonean ini secara politik ya, mereka itu menyingkirkan keturunan Sadokit, keturunan Imam Sadok ini dari keimamatan bait suci. Lalu menggantikannya dengan orang-orang Lewi, keturunan Lewi biasa. Nah, keturunan Lewi itu kemudian menjadi sekte yang disebut sekte Saduki. Gitu. Jadi orang Lewi itu tetap ya di Yerusalem, sementara orang Eseni itu ke Qumran. Mereka menyalin kitab-kitab ya yang kemudian ditemukan bernama Dead Sea Scroll.
gitu. Nah, mereka ini berdoa dan berpuasa, bahkan banyak yang selibat untuk apa? Untuk menantikan Mesias yang akan memulihkan bait suci, gitu. Jadi memang ada hubungannya. Pada saat Yesus lahir, ini adalah Mesias Raja dan juga Mesias Imam. Kalau Ibu baca di kitab Ibrani, ya, bentar saya ambilin ininya ya, ayatnya. Di situ dijelaskan gini, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yeshua anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi memang orang Yahudi ya, kalau mereka detail tahu tentang Mesias, memang mereka tahu kalau Mesias ini ada dua. Jadi selain raja juga imam. Nah, Yesus menggenapi keduanya, gitu ya. Nah, saya coba menjawab pertanyaan Ibu yang kedua ya. Di bilangan 1 tadi kan silsilah itu kan dari keturunan ayah gitu ya. Nah, Yesus itu kan nggak punya ayah jasmani gitu. Jadi bagaimana gitu? Bagaimana dia bisa dibilang sosok keluarga Daud ya? Sementara dia nggak punya ayah jasmani gitu. Nah, konteksnya di bilangan ini itu memang secara umum ya. Kalau ayah saya raja, berarti saya raja, gitu ya. Kalau mami saya orang manapun ya, orang biasa gitu, Yehuda gitu. Ayah saya Yehuda juga, saya adalah Yehuda. Saya adalah suku raja-raja, gitu ya. Nah, kalau Yesus ini emang konteksnya berbeda ya. Dia tidak memiliki ayah jasmani. Namun demikian secara umum orang Yahudi di zaman itu mengakui kalau Yesus adalah keluarga Daud. Kalau Yesus adalah keturunan Daud. Makanya seringkali kita baca di Injil ya. Contohnya orang buta gitu ya. Pada saat Yesus lewat, dia memanggil Yesu bar Daud, Yesu bar Daud. Gitu. Jadi memang pada umumnya orang tuh tahu kalau Yesus ini adalah keturunan Daud. Gitu. Jadi si Marmatai ini memang menulis kalau ini adalah suatu yang unik gitu. Yesus ini agak berbeda dari yang lain sehingga dia memang bisa dibilang juga masuk ke dalam keluarga Daud gitu. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Ibu yang kedua. Silakan Ibu. Ya, terima kasih jawabannya. Baik Pak Romo. Romo begini, saya kebetulan soal Mesias ini kan menurut Romo, Yesus artinya dia sebagai imam dan sebagai raja. Ya, sebetulnya ini sama saja dengan Mesias yang menurut perspektif Yudaisme. Karena benar saya ini sudah belajar Yudaisme dengan Rabbi Tovia sehingga cukup lama ya, 3 tahun lebih ya. Jadi saya memahami Yudaisme seperti apa. Jadi kalau Mesias dalam perspektif Yudaisme itu disebut dalam Yesaya 11 ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi Mesias dalam kacamata Yudaisme sama, dia adalah seorang raja dan seorang Mesias ya, yang nanti akan datang pada akhir zaman. Dan dia adalah Nezer, jadi dia adalah sesuatu yang akan tumbuh dari pangkal Isai. Jadi dia keturunan, artinya keturunan benih dari Isai. Kalau dalam perspektif Yahudi, Yudaisme ya itu hak mereka juga untuk percaya bahwa dia adalah Nezer yang memang tumbuh langsung dari pohonnya Isai. Isai itu ayah Daud. Jadi bukan yang dicangkokkan. Maksudnya kalau Yesus kan memang nggak punya benih ayah ya. Jadi dia ada secara hukum dia punya ayah. Jadi seolah ini dia dicangkokkan. Jadi dalam perspektif Yudaisme itu asli Mesias itu adalah dari tunggul Isai, dari benih Isai, dari benih Daud sendiri. Jadi dalam arti ada bloodline ya, ada darah di situ. Kemudian tadi kalau mengenai Mazmur 110 sebetulnya itu Daud membuat lagu untuk songs untuk suku Lewi ya. Jadi maksudnya duduklah di sebelah kananku. Maksudnya begini, Elohim itu
hendak menolong Daud. Jadi Daud itu sudah santai-santai aja, ibaratnya duduk sebelah kananku. Dia yang akan membantu menyelesaikan musuh-musuhnya itu kalau menurut pelajaran Rabi seperti itu. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi dalam bilangan 1:18 tetap menurut saya, menurut kacamata Yudaisme juga dalam arti bloodline, garis darah ya. Jadi memang Mesias sama. Mesias dalam Yudaisme juga dia sebagai sebagai raja dan sebagai Mesias sama, hanya memang konteksnya berbeda. Konteks mereka kan tanda-tandanya pada saat Mesias datang semua damai, tidak ada pertengkaran, semua satu dunia dipimpin oleh satu Mesias dan raja ini dalam Yesaya 11 ya. Jadi itu yang saya komentar. Kemudian makanya dari itu Lukas membuat staf dari Yosef tidak menggunakan Maria ya, terhadap Yosef dan Yosef. Itu yang saya maksudkan di situ. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ini tentang ke tempat di mana Yesus lahir kan. Kalau dalam perspektif Kristen kan bahwa Yesus adalah lahir di Bethlehem, betul ya? Gitu ya Ramo ya? Iya, iya. Ya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan adalah begini. Sama Matius dan Lukas yang mencatat kelahiran Yesus ini. Masing-masing ke Bethlehem. Hanya begini berbeda. Kalau Matius, Maria dan Yusuf memang berasal dari Bethlehem. Kemudian melahirkan Yesus di rumah. Kemudian dibawa ke Mesir karena waktu itu raja akan membunuh ya orang-orang yang tidak berdosa, termasuk bayi-bayi yang tidak berdosa ini. Ini dibuktikan pada Matius 2:1, Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, bawalah ke Mesir, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Nah, akhirnya sampai dia tarik kembali pulang. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka berhak yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi karena tidak berani pulang ke Bethlehem, dia pergi ke Galilea dan di kota itu bernama Nazaret. Nah, jadi kalau menurut Matius, Yesus asli Bethlehem, tidak lahir di lampion tapi dari rumah, dan dia bawa ke Mesir sampai beberapa tahun baru pulang. Nah, kalau versinya Lukas ini berbeda. Yesus berasal dari Nazaret, kemudian ke Bethlehem dilahirkan, kemudian dia tidak pergi ke Mesir. Ya, karena disebutkan dalam Lukas 1, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret. Nah, kemudian di Lukas 2 demikian Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea dan kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung ya. Kemudian dan ia melahirkan seorang laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan baringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi mereka menginap karena berasal dari Nazaret. Beda dengan Matius yang di rumah ya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Torah, hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Jadi waktu selesai dia harus mempersembahkan burung tekukur dan lainnya, dia langsung pulang ke Nazaret. Dia tidak pernah ada di Mesir. Nah, menurut Romo bagaimana? Mana yang salah menurut Lukas atau menurut Matius tentang cerita kelahiran di sini? Silakan. Ya. Terima kasih Bunda. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bunda tentang Bethlehem, ya, saya coba ini dulu ya, share dulu informasi ini mengenai Rabbi Tovia Singer. Kan Bunda tadi sebutkan namanya ya. Ya, salah satu sahabat dia. Ya, ini agak unik ya, Rabbi Tovia Singer ini. Ya, beliau inilah yang membuat gerakan Judaism Outreach supaya Yahudi itu tidak terlalu banyak murtad gitu. 10 tahun belakangan ini kan banyak sekali gelombang Yahudi yang murtad, yang percaya kepada Yesus. Belum lagi Yahudi memang ada yang pindah jadi ateis, bahkan ada Yahudi yang percaya jadi Islam gitu ya.
Belum lagi Yahudi Ya. yang lain-lain gitu, pindah gitu. Makanya ini dibendung lah sama rabi-rabi ini, termasuk Rabi Tovia Singer. Nah, Rabi Tovia Singer ini ya adalah rabi Yahudi Ortodoks, menelurkan banyak pengajaran yang ingin mematahkan kemesiasan Yesus gitu ya. Supaya apa? Ini orang Yahudi tadi selain itu dibendung ya, juga yang udah murtad itu balik lagi. Cuma sayangnya itu nggak berhasil gitu ya. Itu nggak berhasil sama sekali. Yang gelombang murtad orang-orang Yahudi ini ya semakin hari semakin banyak gitu. Saya pernah tanya ini ya sama teman saya orang Yahudi ya. Coba sebutkan deh satu aja orang Yahudi yang tadinya Yahudi terus percaya Yesus ya sebagai Mesias, terus balik lagi gitu kan, karena pengajaran dari Judaism Outreach ini. Nggak tahu kok siapa sih gitu. Jadi yang uniknya lagi ya, Rabbi Tovia Singer ini mengajarkan kalau sosok Yesus itu adalah sosok yang fiktif. Nggak ada sama sekali. Dan ini bertentangan kan, bukan hanya dengan fakta, tapi juga bertentangan dengan ajaran Kristen dan ajaran Islam juga yang meyakini Isa itu adalah Yesus kan. Jadi kalau Yesus ini fiktif, Isa juga ikutan fiktif jadinya. Jadi ini adalah pengajaran yang datang dari sentimen gitu, nggak terima dengan kenyataan yang ada. Tapi anyway itu sah-sah aja ya. Itulah gunanya kita bisa belajar bagaimana orang-orang Yahudi Mesianik yang Yahudi yang percaya sama Yesus itu mengcounter ajaran dari Judaism Outreach ini gitu ya. Terus saya mau sampaikan lagi tentang Yesaya 11 ayat 1 tadi yang disinggung ya. Yesus di situ memang keturunan ya dari Isai ya. Kata yang diambil yang ditulis itu adalah nature, disitulah kata akar kata dari Nasraya atau Nasrani. Jadi memang lagi-lagi orang Yahudi begitu ngelihat ini ya, mereka meyakini gitu. Saya bacain aja satu ayat di Matius 26 ayat 69. Matius 26 ayat 69, coba bentar ya. Sementara itu Keipa yang duduk di luar di halaman didekati seorang hamba perempuan. Dia berkata, kamu juga bersama Yesus, si Nasraya itu. Jadi memang orang-orang Yahudi di zaman itu sudah tahu, ini Yesus ini adalah Bar Daud ya, datang dari keluarga Daud, dan dia juga sang Nasrani itu, Nasraya itu. Ya, makanya komunitas awal Yahudi yang percaya sama Yesus disebut kaum Nasraya di dalam bahasa Aramaiknya, gitu ya. Masalah Yesus dicangkokkan kembali lagi ya, itu adalah tafsiran dari Yahudi-Yahudi yang nggak percaya sama Yesus dan itu harus dihormati. Kembali lagi kalau nubuatan ini sebenarnya awalnya untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu pecah dan sampai sekarang pun akhirnya banyak yang percaya. Jadi ada yang meyakini Yesus itu dicangkokkan, ada yang meyakini Yesus ini benar-benar adalah keluarga Daud. Kenapa? Karena si Maryam ini ya diikatkan sama si Yusuf, keturunan Daud. Jadi si Yusuf ini adalah Gaura, ya, suami dan ayah juga bagi si Maria, sehingga ya, apa yang dikandung sama si Maria itu adalah keturunannya juga. Sah di mata orang Yahudi ya, tapi tentunya ya tadi kembali lagi ya, ada yang bilang oh ini nggak sah gitu ya karena bukan keturunan langsung, bukan benih langsung. That's fine gitu ya. Mengenai Bethlehem ya, kenapa ada perbedaan ya antara Injil yang satu sama Injil yang lain? Jadi sebenarnya ini bukan perbedaan tapi sebenarnya ini saling melengkapi ya. Dan sama-sama menekankan kalau Yesus itu memang lahirnya di Bethlehem. Di Matius 2 ayat 1 ya. Ini udah jelas kok. Di sini ditulis sesudah Yesus
dilahirkan di Bethlehem di Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah kaum Majusi dari timur ke Yerusalem. Ini dilahirkan. Terus Lukas, saya belum cek ya, tapi saya coba cek ya sebentar. Bethlehem, Lukas. Iya, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Nazaret. Bentar ya. 10 detik. Supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya mereka untuk bersalin. Jadi di Lukas 2, 4, 5, 6, 7, iya. Itu lahir di Bethlehem juga. Terima kasih untuk statement terakhir dari Romualdo, karena sayang sekali waktu yang diberikan sudah digunakan semuanya dengan maksimal, dan diharapkan pesan-pesan wawasan-wawasan yang diberikan oleh Romualdo selama 40 menit ke belakang tadi dapat diserap dengan baik oleh para penyimak, para pecinta, penonton setia Geraha Mu'alaf tentunya. Terima kasih Romualdo. Sekarang karena akan masuk ke Bunda Etika yang waktunya masih tersisa sekitar 12 menit lebih, kami sebagai moderator ingin mengingatkan sejenak kepada para penonton setia Geraha Mu'alaf bahwasanya untuk selalu berkontribusi bersama Geraha Mu'alaf dalam membebaskan lahan seluas 6 hektar di daerah Wonosalam, Kota Jombang, di mana lahan ini per meter perseginya pembebasannya adalah sebiaya 250.000. Karena lahan tersebut insya Allah nantinya akan didirikan sebuah pondok bernama Pondok Modern At-Tauhid, di mana pondok ini memiliki lembaga keterampilan kerja untuk mualaf nantinya, sehingga selain kuat dalam akidah, para mualaf juga akan mandiri dalam mencari mata pencaharian dan insya Allah terampil untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat. Kemudian Pondok Modern At-Tauhid ini juga akan menjadi pionir di kelasnya yang mengadakan sekolah perdana kristologi untuk umat ya Ikhwan Fillah, yang tentu ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi generasi-generasi muslim setelah era kita nantinya. Sehingga demi terwujudnya pondok ini, kami Geraha Mu'alaf mengajak kaum muslimin yang mempunyai rezeki berlebih, yang semangat girohnya terketuk, agar bisa menyalurkan rezeki berlebihnya ke rekening syariah, ke rekening mandiri syariah yang nomornya tertera di running text di bawah ini. Jangan lupa, jika berbeda rekening bisa menggunakan kode 0451 sebelum nomor rekeningnya sendiri. Lalu kemudian nomor rekening ini adalah atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang mohon diingat ini adalah nama yayasan, bukan nama perorangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi diingat itu, inilah perbedaan kita kaum muslimin dengan channel-channel yang berdiri sendiri di kaum sebelah sana. Jadi mohon dibedakan itu. Legal standingnya kita ada. Lalu untuk membedakan mana yang wakaf tanah dan mana yang zakat, infak, sodako, dan donasi, mohon disertakan angka 1 di belakang nominal transfer. Sehingga bisa dibedakan itu mana yang wakaf tanah dan zakat, infak, sodako, serta donasi. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan hubungi nomor yang tertera di running text juga. Setelah nomor rekening tentunya, jangan takut tidak direspon karena nomor tersebut aktif selama 24 jam. Insya Allah segala bentuk kontribusi kita akan menjadi amal jariah bagi kita pribadi dan menjadi amal ilmu tentunya bagi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, semoga pesan ini bermanfaat bagi umat. Sekarang mari kita lanjutkan untuk mendengarkan statement terakhir dari narasumber yang masih tersisa waktunya, yaitu Bunda Etika. Bunda Etika jika siap, katakan siap. Oke, siap. Iya, terima kasih kalau begitu. Timer berjalan, Bunda Etika silahkan. Oke, saya menyinggung sedikit Rabi Tovia tadi. Ya, beliau salah satu guru saya. Jadi begini, saya akan berusaha jujur. Jadi dalam Rabi Tovia itu merupakan seorang imam ya, Rabi yang memang menjaga umatnya untuk tidak murtad. Sama dengan seorang pendeta, sama dengan seorang kiai ya. Artinya gini, walaupun saya tidak artinya Yudaisme ini tidak saya gini
berbeda dengan Islam ya, tentunya tidak saya imani. Tetapi saya berbicara jujur dalam perspektif mereka. Jadi saya berbicara jujur dalam perspektif Kristen, dalam perspektif Islam saya selalu bicara jujur. Jadi dalam perspektif Judaisme memang begitu, karena teks tanah dalam bahasa Ibrani begitu dengan terjemahan itu memang penafsirannya menjadi berbeda, banyak perbedaan di situ. Nah, mengenai yang convert ke Judaism ini sebetulnya sekarang ini kan ada teman-teman di Adhem yang convert ke Judaism justru rata-rata dari Kristen Mesianik dan dari Advent ya. Artinya komunitas Judaisme di Indonesia ini ada di Manado, di Jakarta dan sebagainya, mereka convert rata-rata seperti Billy, kemudian Valen yang baru convert itu dari Mesianik ke Judaism. Itu yang, jadi saya melihat Rabi begini, itu hak dia memang untuk mempertahankan bahwa dia tidak ingin kehilangan umatnya, sama dengan hak para kiai, sama dengan hak para pendeta. Itu kalau saya melihat itu perjuangan dari sisi iman dia. Nah, walaupun saya belajar dari Yudaisme bukan berarti saya menyetujui semua Yudaisme, karena memang Yudaisme juga tidak percaya Quran ya, tidak percaya Injil. Jadi artinya gini, dia tidak percaya tapi saya bisa memahami kenapa tidak percaya. Artinya itu memang tes dari perspektif ya, mereka itu perspektifnya seperti itu. Jadi dengan melihat perspektif mereka, saya bisa memahami. Artinya kita dialog tapi tetap memahami keyakinan masing-masing. Nah, jadi seperti tadi bahwa keturunan dari garis ayah memang dalam halakah Yahudi begitu. Seperti Moses ya, Musa itu walaupun dipelihara Firaun dia tetap Musa gitu, tetap dari suku Lewi. Jadi jadi seorang Yahudi itu akan sangat mentaati Torahnya. Jadi bahwa dalam Torah itu disebutkan bilangan 1 sampai 18 kesukuan harus dari garis ayah, karena misalnya suku Lewi ini, suku Harun dia harus menjadi imam. Kohen Gadol kan memang harus laki-laki. Jadi garis ayah ini yang akan menurunkan kesukuan. Dari garis ibu tidak bisa, karena memang seorang ibu tidak bisa menurunkan. Ini dalam perspektif mereka. Jadi kalau mereka mengatakan Mesias Yesus itu tidak bisa dibuat khilaf, ya memang dalam perspektif mereka begitu. Sama dengan perspektif Al-Quran, Isa ibnu Maryam disebut Isa anak Maryam. Al-Quran selalu menyebutkan Isa anak Maryam karena memang tidak ada ayah. Jadi Arab dengan Judaisme sama, bahwa silsilah itu tidak bisa dari garis ibu, makanya disebut cukup dia anak seorang ibu ya. Jadi itu pandangan saya. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan yang tadi tempat bahwa Isa kelahiran Yesus Isa dalam Quran tidak jelas. Mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran. Memang Quran itu hanya memberikan sign. Jadi bukan sign itu artinya memberikan tanda. Kitalah yang harus berpikir, karena Quran disebutkan bahwa Quran adalah bagi mereka yang berpikir. Jadi kalau kita mau di mana sebetulnya kelahiran Isa, itu kita ada di Quran surat Maryam dari ayat 19, surat 19 dari ayat 16 sampai 21 kan waktu disebutkan Jibril datang kemudian mengabarkan Isa akan mengandung, Maryam akan mengandung, tapi karena tanpa ayah, jadi dia meninggalkan bait suci, karena Maryam kan memang tinggal di Yerusalem di bait suci di bawah pengasuhan Zakaria, bapaknya Yahya. Jadi tidak ada kaitannya dengan namanya, sama tidak kaitannya dengan saudara perempuan Harun. Jadi karena mengandung dia berlari dia menjauh ke arah timur ya. Itu 16:21. Kemudian dijelaskan di ayat 22 sampai 26 dia setelah menjauh ke arah timur itu dia malaikat Jibril datang, jadi meniupkan rohnya supaya Maryam mengandung. Kemudian dia menjauh lagi ke timur lagi. Nah, sekarang kita melihat bahwa di situ disebutkan posisi Maryam di Yerusalem, kemudian dia pergi ke timur, berhenti di suatu kota, kemudian dia menjauh lagi ke timur lagi karena tidak disebutkan barat tapi menjauh lagi dari timur. Nah, kita akan lihat petanya. Coba ada map, ada peta di situ, bisa share? Peta, admin tolong. Admin bisa share enggak nih peta? Nah, di situ disebutkan, dilihat bahwa dari Yerusalem ke timur sebelah kanan ada kota Bethpage ya, bacanya atau Bethpage atau Bethpage saya nggak tahu. Di situ sebelah timur Yerusalem itu disitulah Jibril meniupkan roh. Kemudian menjauh lagi dia karena melahirkan, kan disebutkan bahwa dalam Quran Maryam melahirkan di bawah pohon korma ya. Artinya dia di bawah pohon korma yang memang berbeda sekali dengan versi Kristen yang memang tidak versi Alkitab ya, tidak di pohon korma. Dari situ disebutkan menjauh lagi, di situ ada sebuah kota yang namanya kota Jericho ya. Di situ dia menjauh lagi ke arah timur dan dia makan korma di situ, dan dia berada di suatu kota yang memang banyak pohon kormanya. Jadi dia makan korma dan sebagainya waktu dia mau melahirkan. Nah, sekarang bisa di-share kota pohon korma. Di manakah kota itu maksudnya?
Apa slide lagi? Kota Pohon Kurma? Yang judulnya Kota Pohon Kurma, lagi. Nah itu, Kota Pohon Kurma ya, coba dibaca. Coba agak jelas, di situ kurang jelas ya. Yang jelas di situ gini, disebutkan bahwa keturunan Moab ya, Hobab dan Musa itu mereka menduduki suatu kota yang namanya Kota Pohon Kurma, ya, yang letaknya di padang gurun Yehuda. Nah, di Kota Pohon Kurma itu di situ di mana? Disebutkan dalam ulangan 343, Kota Pohon Kurma adalah Yeriko ya, tanah Negeb dan tempat Yordan, lembah Yeriko, Kota Pohon Kurma itu. Nah, jadi berdasarkan sains petunjuk di sini, Yesus dilahirkan di Yeriko, di Kota Pohon Kurma, yang memang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Memang kota di itu adalah menghasilkan pohon kurma, dan memang disebut dengan kota pohon kurma ya. Kemudian saya lanjut dengan kenapa sih banyak teman-teman Kristen yang memasalahkan saudara perempuan Harun bahwa Al-Quran salah ya, tidak mengetahui bahwa Maryam kok disebut saudara perempuan Harun. Kan jaraknya dari Harun jauh. Nah, sebetulnya tidak juga, karena sebetulnya sama istilah dalam bahasa ini tidak bisa gini, memahami kitab suci itu tidak bisa tekstual. Misalnya kalau kita melihat Matius 23:33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Jadi keturunan ular beludak berarti dia benar-benar keturunan ular beludak, kan tidak ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sister of Aaron, saudara perempuan Harun atau sister of Aaron? Kalau memang Al-Quran salah, dia mendingan menyebut saudara perempuan Musa, karena di Quran Musa jauh lebih banyak disebutkan daripada Harun. Ya. Dan sudah jelas tadi saya jelaskan bahwa Maryam hidup semasa Zakaria dan Yahya, jadi tidak pada zaman Musa. Nah, jadi ada puluhan ayat yang bercerita tentang Musa dan Harun, ada juga banyak ayat bercerita tentang Isa dan Maryam, itu tidak ada kaitannya dengan masa Musa, tidak bercampur aduk. Jadi Quran tahu persis bahwa kapan masa Musa hidup, kapan masa Maryam hidup ya. Nah, sekarang kenapa disebut sister of Aaron? Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa hak istimewa dari keturunan Harun dari Tuhan adalah dia menjadi imam gadol, kohen gadol, imam besar, di mana ekspektasi Tuhan itu sangat tinggi, bahwa keturunan Harun berarti orang-orang yang leader, yang menjadi pemimpin spiritual di zamannya bagi seluruh rakyat Israel di situ ya. Dan karena hak istimewa Harun ini, Tuhan juga menerapkan suatu ketetapan syarat yang sangat tinggi, sehingga pada waktu mereka tidak boleh salah, sehingga pada waktu mengadakan ukupan, mereka mengadakan ukupan 4 anak Harun, kan Harun punya 4 anak ya, jadi ada Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 2 anak yang Nadab, Abihu karena kesalahan dalam melakukan ukupan dia mati. Jadi begitu kerasnya ekspektasi Tuhan kepada keluarga keturunan Daud ini, karena dia sudah jadi orang istimewa, sama dengan ekspektasi umatnya seluruh Israel harus berarti berharap keturunan Harun ini harus istimewa, karena dia adalah seorang imam, seorang kohanim. Jadi seorang kohanim, imam-imam menjadi imam besar itu hanya untuk keturunan Harun, itu hak istimewa. Nah, tugasnya biasanya mengurusi korbanot dan tugas-tugas harian lainnya. Nah, karena ekspektasi yang sangat tinggi ini, maka dia berharap semua keturunan Harun mestinya orang-orang yang suci, orang-orang yang menjaga Torah mereka. Nah, pada waktu dalam perspektif Al-Quran kan Maryam itu adalah keturunan Harun. Kemudian dia mengandung di luar, dalam bayangan mereka kan nggak ada suaminya kok mengandung. Jadi disebut dengan sister of Aaron, maksudnya gini, kamu ini kan keturunan Harun yang begitu dianggap sakral, umat yang sangat nomor 1, yang dianggap sangat suci. Kenapa kok hamil di luar nikah gitu loh? Maksudnya, hai saudara perempuan Harun, maksudnya sister of Aaron di situ dalam idiom bahasa Arab itu adalah artinya keturunan, descendant of Aaron. Sama dengan dalam surat disebutkan dalam surat 46:21 ya. Jadi kata ukhta Harun, ya ukhta Harun, ukhta kalau perempuan, kemudian akhob ya, akho kalau dia
kalau dia laki-laki artinya brother and sister. Kalau kita orang Batak mesti gini, kalau ketemu Sinaga, "Hai brother Sinaga," gini, "Hai sister Sinaga," misalnya gitu ya. Jadi ketemu keturunan, karena itu sister of Aaron maksudnya adalah kami ini keturunan Harun gitu kan. Jadi ini idiom bahasa Arab yang dipakai karena dan itu adalah wajar dalam bahasa Arab. Jadi kata sister of Aaron di situ tidak ada kaitannya dengan saudaranya Harun Musa, tidak. Tetapi makna memang tidak bisa tekstual, artinya dia adalah sister of Aaron karena dalam bahasa Arab sudah umum orang Arab misalnya dalam Quran 46 ya, disebutkan di situ bahwa idqala itu ada tadi ya. Nah, sini disebutkan watkur ya, fatkur akho ad ya. Watkur akho ad di sini menyebutkan bahwa Nabi Hud adalah keturunan Ad. Ya, disebut dengan akho ad, saudara suku Ad ya. Sama dengan akho itu brother, kalau perempuan kan sister. Sama dengan orang Arab juga menyebut misalnya dia ketemu keturunan dari dari Arab ya, misalnya dia ketemu orang Arab ya, akho al-Arab, artinya saudara dari keturunan bangsa Arab ya, misalnya akho al-Quraisy, jadi saudara dari Bani Quraisy. Tapi itu hal yang biasa, the descendant. Itu memang idiom Arab. Dalam bahasa Yahudi mungkin tidak dipakai karena memang bahasa itu tidak sama. Tetapi kan Al-Qur'an ditulis idiom bahasa Arab di mana memang itu yang dipakai. Seperti kalau bahasa Inggris kita mengatakan dia tertangkap basah kan dengan caught red-handed. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengatakan tertangkap dengan tangan merah, tapi dia tertangkap basah. Jadi 20 detik. Utarakan dengan cara berbeda karena perbedaan bahasa ini, dan ini adalah idioms itu ya. Waktunya sudah habis. Masih 10 detik, silakan disimpulkan dengan garis besarnya. Pesan saya supaya supaya bisa memahami bagaimana Al-Qur'an itu yang sebenarnya, saya pun bisa memahami bagaimana Alkitab. Artinya kalau kita memahami dari versi masing-masing, kita akan lebih bijak untuk memahami bahwa mereka memang Merah Gedolah. Terima kasih untuk penggenapan argumentasinya di 40 menit ke belakang. Mumtaz untuk kedua narasumber, terima kasih untuk wawasan yang di-sharingnya sehingga audiens bisa mengcompare, memilah, dan menyimpulkan bagaimana topik ini diselesaikan tentunya untuk keyakinan masing-masing. Mumtaz untuk kedua narasumber, saya ucapkan terima kasih karena telah menyisihkan waktunya untuk tampil di Geraha Mu'alaf ya. Syukron Bunda Etika, dan bahasa Aramaiknya terima kasih apa, Romualdo? Toda, bahasa Ibrani saya toda. Iya, toda raba aja deh. Toda raba, Romualdo. Untuk untuk waktu yang disampaikan atas sharing ilmunya, terima kasih banyak. Bahasa Aramaiknya apa? Matur suwun. Aramaik cabang Jawa Jawa Timur itu. Nah, Iwan Pilah, begitulah mengenai topik asal usul atau nasab dari Yesus dalam perspektif Islam dan Biblos yang sudah dibawakan oleh kedua narasumber. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua belah narasumber menjadi wawasan kita masing-masing, dan disinilah tempatnya, disinilah sarananya jika ingin mempunyai wawasan yang dikaji secara akademis, yaitu di Geraha Mu'alaf Channel. Jadi silahkan subscribe dan support terus apa saja yang ada di kita, dan untuk semua yang terafiliasi, semua channel kristologi yang terafiliasi dengan kita, terutama karena Geraha Mu'alaf sudah melebarkan sayapnya untuk menjangkau semua channel-channel kristolog yang insya Allah kami akan mengakomodir untuk memberikan sebuah konten-konten yang terafiliasi dengan Geraha Mu'alaf, sehingga tidak perlu repot-repot lagi memikirkan konten, karena Geraha Mu'alaf dengan tangan terbuka melebarkan sayapnya untuk merangkul kalian semua gitu. Jadi selalu bersatu untuk semua channel-channel kristolog dalam membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada kebenaran kita, yang datang kepada agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Karena 2 minggu kebelakang ini fenomena menyerang syubhat dan fitnah kita sudah mulai bergeser dan agak lebih serius jika kita mencermati. Maka mari kita lebih merapatkan saf lagi untuk selalu bersama dalam membantai syubhat dan fitnah ini. Sehingga dukung terus channel Geraha Mu'alaf yang menjadi kendaraan dakwah kita di media sosial, terutama YouTube,
Dan insya Allah kita juga akan melebarkan siar kita ke media sosial yang lainnya. Jadi support terus karena alhamdulillah kontribusi kalian Ikhwan Fillah sudah bisa dilihat dengan penambahan channel oleh Geraha Mu'alaf yang menjangkau hingga sekitar 20 sampai 30-an channel. Jadi insya Allah nanti akan banyak channel-channel yang bisa kita rangkul dan menyiarkan siar kita yang sifatnya membantai syubhat dan fitnah dari para orientalis atau orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran dari Islam ini sendiri. Lalu untuk Ikhwan Fillah dan juga untuk para pencari kebenaran, lalu kemudian kaum putri tunggal, kaum modalis, jika mempunyai topik yang ngebet banget untuk dibahas secara dua arah, yang ngebet banget untuk dibagikan kepada umat, kepada bangsa yang mempunyai selera sama yaitu mencari kebenaran, silahkan daftarkan topik yang kalian mau ke form yang ada di deskripsi di bawah. Silahkan daftarkan ke sana karena kami akan menyambut dan kami akan meng-arrange waktunya sehingga kalian bisa tampil dan juga kami akan men-treatment kalian equal, sama rata. Apapun agamanya itu kalian akan di-treatment equal. Karena inilah adab Islam, mempermuliakan tamu dimanapun tamu itu singgah ke rumah kita yang ada di mana saja. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Jangan sungkan untuk datang kembali berkunjung, berbagi wawasannya yang bisa dikemas secara dialog dua arah. Jangan sungkan support terus channel Geraha Mu'alaf. Lalu untuk Ikhwan Fillah yang di live comment, sukron, kasiron untuk supportnya. Selalu nantikan konten-konten yang akan disajikan oleh Geraha Mu'alaf dan juga yang ada di channel-channel lain gitu. Seperti yang baru bergabung dengan kami adalah Zulkifli M. Abbas Official Channel, kemudian ada Bantri Channel, lalu ada Pak Zulfikar Channel, lalu ada Penegak Satu Channel, kemudian ada Lentera Rohani Channel. Jangan lupa disupport, itu sangat akademisi sekali dalam membahas kritik teks dari kitab-kitab yang kita imani. Lalu juga ada Ustadz Master Donditan. Support terus karena Ustadz Master juga salah satu penggiat kritik teks yang secara objektif mengkomparasi kitab-kitab terdahulu, kesamaan dan perbedaannya. Support terus channel-channel yang terafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Jadi supaya kita tambah pintar wawasannya dan tambah objektif dan tambah bijaksana dalam menyikapi keyakinan-keyakinan di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ikhwan Fillah. Hamba pamit umur diri. Pamit Bunda Etika. Ya. Ya, terima kasih Romo, terima kasih. Selamat malam. Iya, salam. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga. Mohon maaf juga ada salah-salah. Kami pamit. Ya, server bungkus.